Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain amin amma ba'du. Sebelum Bapak memulai pembelajaran kali ini, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Sehat. Oke, Bapak biasa sebelum melanjutkan Bapak akan mengabsen dulu ya. Adi Muhammad Rijal. Hadir Pak. Oke. Deden Mulyana. Hadir, Pak. Haji Nurul Huda. Hadir, Pak. Heri Hermawan. Hadir, Pak. Iwa Kartiwa. Hadir. Marina Paujiah. Hadir, Pak. Nia Siti Patona. Hadir, Pak. Rita Nurhaini. Hadir, Pak. Kemudian Yadi Supriyadi. Hadir, Alhamdulillah ya, semuanya pada hadir. Ya, Oke, Pak. kita mulai pembelajaran hari ini, yaitu bab 7 terkait tentang menghindari akhlak majmumah dan membiasakan akhlak mahmudah agar hidup nyaman dan berkah, gitu ya. Oke, sebelum Bapak akan tampilkan dulu. Nah, ini terkait masalah akhlak mahmudah ya, majmumah. Di sini tujuan pembelajarannya daripada akhlak mahmudah ini supaya siswa mampu menganalisis manfaat daripada menghindari sikap majmumah, gitu ya. Kemudian supaya siswa bisa menumbuhkan sikap kontrol diri dan berani dan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, supaya bisa mampu menyajikan paparan tentang menghindari perilaku temperamental atau yang disebut dengan godob, gitu. Kemudian selanjutnya bisa mampu menghindari sikap temperamental dan membiasakan sikap kontrol diri dan berani dalam kehidupan sehari-hari. Oke, selanjutnya di sini ada terkait tentang definisi akhlak. Apa yang dimaksud dengan akhlak adalah perilaku yang mencerminkan nilai-nilai moral dan etika. Akhlak majmumah merujuk pada sifat-sifat buruk, sedangkan akhlak mahmudah mencerminkan sifat-sifat baik yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini kenapa kita harus mempunyai akhlak yang positif atau akhlak mahmudah? Karena penting sekali kita harus menerapkan akhlak positif dalam kehidupan sehari-hari, membantu membangun hubungan yang harmonis dengan sesama. Ini juga berkontribusi pada kesejahteraan mental dan spiritual yang lebih baik. Nah, ini ada contoh daripada akhlak majmumah. Nah, di sini Bapak hanya menyebutkan beberapa macam-macam terkait akhlak majmumah. Yang pertama, dusta, kemudian iri hati dan kebencian. Oke, sebelum melanjutkan pembelajaran, Bapak akan tanya dulu kepada Iwa.
Silakan Iwa, sebutkan macam-macam dari akhlak majmumah selain yang Bapak tulis yang dilihat dari depan papan tulis ini. Ini Pak, bullying Pak, membuli orang. Bullying ya. Ya, Oke. Baik sekali. Terima kasih Iwa. ya Pak, siap. Ya. Nah, jadi akhlak-akhlak majmumah ini selain daripada dusta, iri hati, ada bullying. Nah, kita mungkin kalian punya HP ya, mengetahui terjadi banyak yang namanya bullying ya. Oleh karena itu kita harus menjauhi daripada sifat-sifat bullying ya. Karena sifat bullying itu selain merugikan diri kita sendiri juga merugikan orang lain. Oke, baik. Kemudian Huda, selain daripada bullying, apalagi udah contoh daripada akhlak majmumah? Banyak Pak. Adu domba, adu ayam, Adu 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 domba. domba, Pak. Oh, seperti apa itu Huda adu domba itu? Silakan Ya, jadi dideskripsikan. menghasut Pak, menghasut satu sama lainnya Pak, agar berkelahi Pak. Oke. Baik, terima kasih Huda ya. Sama-sama Pak. Jawabannya sangat luar biasa. Nah, ini daripada contoh-contoh akhlak majmumah ya. Karena akhlak-akhlak yang seperti tadi yang disebutkan oleh Iwa, yang disebutkan oleh Huda, itu akhlak-akhlak yang memang tidak dianjurkan di dalam Al-Qur'an ya. Apalagi kita sebagai umat agama Islam, umat yang beriman, kita harus menjauhi daripada akhlak-akhlak majmumah tersebut. Oke, baik. Selanjutnya, nah di sini ada contoh akhlak mahmudah, ya. Contoh akhlak mahmudah meliputi sifat-sifat seperti jujur, sabar, dan dermawan. Nah, Bapak akan coba tanya pada Deden. Apa yang dimaksud dengan dermawan itu? Deden, coba jelaskan. Menurut pengetahuan saya, dermawan itu mudah memberi, Pak. Memberi Mudah? apa? Mudah memberi. Mudah memberi. Oke, bagus sekali jawabannya. Terima kasih Deden. Ya, tepuk tangan untuk semuanya. Kemudian bahwa kita sebagai manusia atau makhluk gitu ya yang di sini sifat-sifat ini sangat penting untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik dan lebih berkah. Oke, selanjutnya di sini kita mencoba bagaimana supaya kita itu terhindar atau menghindari akhlak majmumah. Bisa diberikan contohnya Bu Neng Marina, silakan. Ya, Pak. Contohnya tidak mengolok-ngolok, tidak menggibah gitu, Pak. Oke, terima kasih. Selanjutnya Nia, silakan. Contoh untuk menghindari akhlak majmumah. Contohnya yaitu kita lebih banyak mendengarkan nasihat, Pak, agar Oke, kita terima terhindar kasih. dari akhlak yang buruk. Oke, ya, baik. Selanjutnya, ini adalah menerapkan akhlak mahmudah. Ya, ketika kita tadi bagaimana kita menghindari akhlak majmumah dan kita harus bisa menerapkan akhlak mahmudah dalam kehidupan sehari-hari supaya hidup kita menjadi berkah. Nah, di sini menerapkan akhlak mahmudah dalam kehidupan sehari-hari dapat dimulai dengan tindakan kecil
seperti menolong orang lain dan menghargai perbedaan. Ini akan membawa dampak positif bagi diri sendiri dan lingkungan. Nah, jadi kalau kita sudah bisa menerapkan akhlak mahmudah di dalam diri kita, kita mau di sekolah, kita terapkan akhlak mahmudah tersebut. Kita di rumah, bagaimana gitu ya, menerapkan akhlak yang baik terhadap orang tua. Ketika di lingkungan, bagaimana kita menerapkan akhlak mahmudah itu dengan tetangga kita, gitu ya. Nah, itu seperti itu. Ya, baik, kita lanjut. Nah, ini dampak positif daripada akhlak mahmudah. Menerapkan akhlak positif dapat menghasilkan hubungan yang kuat, kepercayaan dan kerjasama dalam masyarakat ini. Adalah fondasi untuk menciptakan kehidupan yang sejahtera dan berkah. Kemudian di sini ada tantangan dalam membangun karakter. Memang tidak mudah ketika kebiasaan kita, apalagi yang mempengaruhinya adalah lingkungan, karena lingkungan itu sangat dominan sekali. Ketika akhlak kita itu, contohnya dalam berbicara saja, ketika lingkungan kita itu memang kurang baik, maka kebiasaan pun kita juga akan terpengaruh dengan akan kurang baik. Oleh karena itu, kita menumbuhkan supaya membangun karakter yang positif itu banyak tantangannya sekali ya. Kemudian setelah pembelajaran ini, Bapak akan membagi kelompok ya, dibagi 3 kelompok. Di sini silakan kelompoknya sesuai dengan jajarannya bangku masing-masing. Bapak akan memberikan tugas tentang LKPD ya. Nanti akan bagikan tugas tersebut ke ketua kelas. Nanti silakan ketua kelas yang akan membagikannya ke kalian. Di sini tugasnya terkait tentang masalah buatlah tabel mingguan atau bulanan berupa checklist atau tentang aktivitas ibadah harian kalian gitu ya. Kemudian lakukan muhasabah setiap sebelum kamu tidur itu ya. Di antara ketiga kelompok ini silakan dideskripsikan bagaimana setiap malam sebelum kamu tidur muhasabah diri. Apakah kalian itu sudah melakukan akhlak mahmudah atau masih tetap melakukan akhlak majmumah, seperti itu ya. Itu tugasnya hanya itu. Mungkin dijumpai sekian dari Bapak untuk materi hari ini. Semoga ada manfaatnya. Sebelum kita akhiri pembelajaran ini, mari kita berdoa, yaitu doa dengan akhir majlis, yaitu subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.